Halo Bapak Tarto. Ya, kelihatannya sinyal, Pak. Oke. Baik, kalau begitu karena waktu yang terus berjalan, ada dari Dinas Pemberdayaan Desa P3AKBM dan Dinas Koperasi dan UKM, barangkali ada yang mau menyampaikan tanggapannya, apa yang bisa dikontribusikan untuk keterlibatan teman-teman yang disabilitas. Monggo dari Dinas Pemberdayaan Desa dan Dinas Koperasi dan UKM. Masih bersama kita kah? Ya. Monggo dari Dinas DP3K BPMD. Bapak Subiantoro, dipersilakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya, Bapak narasumber, Ibu narasumber, MC dan Pak Makhluk dari Dilan Riset dan juga semuanya Bapak Ibu di forum ini. Mungkin langsung aja untuk yang kalau dari Dinas Pemberdayaan, mohon maaf ini kami mewakili dari Bapak PLT Kepala Dinas untuk menghadiri acara Zoom meeting ini. Untuk program kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan secara pemberian pemberian materi atau pemberian bantuan di program kegiatan tidak ada yang spesifik, tetapi kita lebih kepada di kebijakan, implementasi kebijakan di desa, yaitu kita mengawal kegiatan-kegiatan supaya terdanai baik dari dana apapun, misalnya seperti dana desa, kita upayakan dalam proses perencanaannya agar dana desa itu bisa ada untuk disabilitasnya seperti itu. Kemudian juga dalam penyusunan tata cara musyawarah juga kita mewajibkan untuk dalam forum musyawarah desa itu atau musyawarah kelurahan ada keterwakilan dari teman-teman disabilitas. Itu yang kita mengawal, lebih banyak mengawal ke penyusunan kebijakannya seperti itu di tingkat desanya. Itu mungkin yang kalau dari Dinas Pemberdayaan. Jadi secara program kegiatan kita tidak ada bentuk materi yang bisa diberikan langsung kepada teman-teman disabilitas, tapi kita lebih kepada pendampingan supaya dalam perencanaan kebijakan langsung di desa itu dengan dana-dana yang ada kita upayakan ada alokasi di APBDes-nya yang bisa untuk disabilitas. Mungkin itu yang lebih dari Dinas Pemberdayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Subiantoro. Artinya di sini mendorong desa untuk bisa melakukan alokasi anggaran untuk pemberdayaan teman-teman yang disabilitas, karena memang yang paling terdekat adalah aparat desa dengan konstituen di lingkungan atau di sekitarnya. Terima kasih Bapak Subiantoro. Yang satu lagi masih ada Dinas Koperasi. Ada yang Pak Dinas Koperasi masih ada di sini kah? Masih, Bu. Monggo, dipersilakan Bapak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Condro Rianto selaku staf promosi dan pemasaran dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunung Kidul. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami, Bu. Izin melaporkan terkait dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Secara umum tadi di depan sudah disampaikan oleh Bapeda dan dinas-dinas lainnya, Dinas Pariwisata juga sudah cukup menyinggung terkait pengembangan ataupun potensi yang diemban di dinas kami. Di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di bidang kami, UMKM seperti itu, memang memberikan ruang
khusus ataupun mungkin spesial gitulah ketika ada pelaku usaha seperti itu, usaha mikro khususnya di Kabupaten Gunung Kidul yang menghendaki untuk mengakses fasilitas dari pemerintah. Misalkan di Dinas Koperasi Kabupaten Gunung Kidul itu ada semacam diklat wirausahaan, fasilitasi PIRT, pelatihan bisnis plan, sampai dengan pameran produk UMKM. Bahkan sampai dengan saat ini, Bu, untuk salah satu mungkin tempat wisata baru ya di Jogja, itu Skyview, darinya Sky itu juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunung Kidul untuk memamerkan produk-produk karya UKM Kabupaten Gunung Kidul. Dan di sana juga ada tidak terlepas dari karya teman-teman dari disabilitas. Untuk itu, monggo ketika ada mungkin forum ataupun ada komunitas yang mendaki terkait pelatihan, penjualan atau pemasaran dan sebagainya untuk memajukan produk UMKM Kabupaten Gunung Kidul, bisa bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengusulkan pelatihan ataupun diklat agar nanti bisa dilaksanakan di tahun yang akan datang. Karena sampai saat ini mungkin belum banyak gitu ya pelaku usaha yang terdata di kami yang notabene-nya adalah disabilitas, untuk sama dengan pelaku usaha khususnya usaha mikro di Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan disabilitas dari teman-teman disabilitas seperti itu. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan. Ada yang... Ya. Terima kasih sekali Bapak dari Dinas Koperasi. Itu di chat ada beberapa yang dari teman-teman tuli Pak, mungkin yang ingin menyampaikan beberapa hal, karena dalam chat itu disampaikan oleh mereka ternyata masih ada kesulitan untuk mengakses program-program, misalnya seperti Dinas Koperasi kan memiliki berbagai program untuk misalnya apakah itu akan menunjukkan hasil karyanya untuk diakseskan ke program pemerintah dan sebagainya. Atau mungkin karena di sini ada juga hadir beberapa teman-teman dari Gunung Kidul yang akan menyampaikan atau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan dari beberapa narasumber, kemudian tanggapan dari beberapa dinas tadi. Saya berharap teman-teman bisa menyampaikan kira-kira secara langsung bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kalau yang menarik tadi atau saya bacakan atau apa bisa melangsungkan menyampaikan. Silakan. Dari siapa dulu yang akan menyampaikan? Dari teman-teman disabilitas Gunung Kidul. Pak Ontong kayaknya siap-siap untuk menyampaikan sesuatu. Dipersilakan. Ini bosnya Gunung Kidul. Tidak terdengar ya Pak Ontong? Lebih dekat lagi ke mic-nya. Ibu, sudah Mbak terdengar? Ya, ya. Nah, ini. Oke. Ya, selamat siang Bapak Ibu, pejabat Pemkab Kabupaten Gunung Kidul, Mbak Nuning, dan dari Muhammadiyah juga. Selamat siang. Mohon maaf saya agak terlambat karena tadi fisik dulu, pagi lupa kalau ada acara hari ini. Sudah agak terlambat, mohon maaf karena harus membimbing teman-teman untuk latihan pagi. Jadi mumpung hari libur, mumpung kita bisa bersama, jadi tadi latihan. Nek saya sebagai Ketua NPT dan Ketua PPD Gunung Kidul mengapresiasi bahwa Kabupaten Gunung Kidul itu sudah mulai bergerak dan memperhatikan teman-teman disabilitas. Sekarang tinggal teman-teman yang digerakkan, karena banyak teman-teman yang masih minder, yang hanya istilahnya punya piring tapi nggak mau bergerak. Sudah ada lihat, jadi ada piringnya, ada nasinya itu di dinas, saya ibaratkan, tapi mereka nggak mau berjalan untuk meranggeh bahwa alat makan itu, jadi tinggal nyiduk nasinya aja nggak bisa. Karena contohnya di dinas perikanan, dinas sosial, dinas pendidikan, kemudian di koperasi juga ada, semua hampir semua dinas sebenarnya terbuka untuk kita.
tinggal disabilitasnya yang yes gitu. Memang untuk beberapa fasilitas belum akses, tapi itu bukan halangan karena para pegawai Kabupaten Gunung Kidul semua ramah tamah kok. Semua menggapai kita, semua istilahnya care terhadap disabilitas. Contohnya dari perikanan sudah dibentuk beberapa kelompok dakan. Dari dinas sosial beberapa kube, beberapa bengkel yang sudah terbentuk. Dinas koperasi juga terbuka untuk mendirikan koperasi sebenarnya. Tinggal teman-teman nanti akses. Dinas Pendidikan Nasional Paralimpik Komite juga sudah memberi anggaran untuk atlet-atlet, bahkan bonus tertinggi sedikit 15 juta untuk emasnya perorangan. Ini suatu bentuk apresiasi yang luar biasa. Karena yang non disabilitas saja cuma 10 juta dari Bapeda, dari Kesra mengizinkan untuk 15 juta. Ini suatu yang tinggal teman-teman ngapresiasinya gimana. Mereka mau enggak gitu. Jadi sebenarnya Gunung Kidul sekarang jadi kemeren, anggaran sedikit tapi bonusnya tertinggi gitu. Nah, nanti untuk bidang-bidang yang lain, sektor-sektor yang lain kayak pariwisata, kemudian tinggal kita gimana pinter-pinternya untuk kayak aksesoris atau apa, penjahit kan banyak yang buat di Gunung Kidul tuh. Tapi mereka untuk ke arah penjualan ke pantai kayaknya belum, manajemennya belum bisa. Nah, itu nanti monggo kerjasama dengan dinas koperasi atau dinas pariwisata. Dan saya kira kalau mereka mau ke dinas itu mereka ditanggapi dengan baik. Gitu. Dan saya berharap dinas juga nggak jelek-jeleknya apabila ada teman-teman disabilitas, ya mohon difasilitasi. Kayak Bapeda juga saya salut, salam hormat saya untuk teman-teman Bapeda, untuk teman-teman di kabupaten semuanya lah, semuanya sudah oke. Tinggal teman-teman memang saya untuk sekarang ini tinggal menggerakkan berikan mereka itu biar punya mental yang baja. Aku pengen maju gitu. Makanya Kube sudah dibentuk kambing. Itu nanti semoga nanti bisa di beberapa kecamatan lebih diperlebar lagi. Dan teman-teman biar membuktikan bahwa Kube disabilitas itu bisa berkembang. Ada bentuknya gitu. Nanti bisa ke tunarungu, tunadaksa, tunanetra juga bisa gitu. Dan program-program itu monggo sami kita ambil, kita pergunakan sebaik mungkin teman-teman disabilitas, karena tidak ada yang tidak mungkin. Seperti yang di belakang saya itu tiap hari latihan itu tidak dibayar. Kalau di Gunung Kidul nggak ada bayaran untuk atlet latihan. Tapi kalau memang sudah berprestasi, bonusnya yang untuk ganti latihan itu, untuk bangun rumah, untuk pemberdayaan lainnya. Suatu apresiasi dari kabupaten yang luar biasa. Dan semoga ini akan terus merangkak naik, pembangunan semakin maju dan kita tidak akan kalah. Kayak teman-teman penjahit kan di Gunung Kidul ada beberapa puluh orang, tapi belum ada satupun yang tampil. Biasanya organisasi sosial, lewat organisasi sosial, tapi hanya mementingkan kecamatan ini lah. Kalau bisa, tolong kabupaten itu kalau ada kegiatan apapun, nge-share-nya ke forum komunikasi disabilitas Gunung Kidul atau ke PPDI. Jangan sampai cuma ke sekup yang istilahnya hanya kecamatan Layan, kecamatan Wonosari, kecamatan Tanjung Sari atau mana itu. Saya berharap nanti kayak dinas Kominfo, umpamanya ada bisa siaran di radio atau di mana informasi, kita dikasih tahu dari PPDI atau FKDG. Karena selama ini kita belum punya informasi itu. Saya tahunya Kominfo itu bisa untuk siaran atau itu bisa nitip berita untuk atlet-atlet, cari atlet itu. Tapi kita belum punya linknya. Nanti semoga nanti setelah acara ini yang difasilitasi Cikal ini, itu dedengkotnya olahraga berarti Pak Unto. Kalau dedengkotnya di KDG ada Mas Tri gitu. Ya. Saya kira itu saja. Ya. Dan sehat selalu, salam kagem semua. Terima kasih. Ada salah dan kurangnya, saya Untung Subagio minta maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Untung. Ya, itu tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Untung. Artinya teman-teman Gunung Kidul untuk segera siap. Saya kira tadi yang sudah disampaikan dari Bapeda, kemudian dari Ketua DPRD, saya kira sudah membuka selebar-lebarnya untuk teman-teman penyandang disabilitas Kabupaten Gunung Kidul untuk langsung partisipasinya bagi teman-teman yang tadi Pak Untung juga sudah menyampaikan ada beberapa hal keahlian potensi yang dimiliki oleh teman-teman
untuk bisa segera dikoneksikan dengan beberapa dinas yang sudah terbuka juga untuk lebih menguatkan. Barangkali ini mungkin kurang koordinasi saja ya, mungkin kurang koordinasi saja untuk kedepannya. Saya pikir dari Pak Ontong dan teman-teman dari FKDK bisa lebih mengkonekkan dengan dinas-dinas terkait agar partisipasi dari teman-teman yang disabilitas di Gunung Kidul itu betul-betul bisa bersama-sama bekerja sama dengan dinas terkait. Ada teman disabilitas Gunung Kidul lain yang akan menyampaikan, atau yang teman-teman yang lain dari kabupaten yang lain, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, dipersilahkan cepat saja karena ini waktunya sebetulnya sudah habis. Masih ada yang mau menyampaikan sesuatu? Selamat siang. Selamat siang. Ya, Bu Nuning, mohon izin. Monggo. Dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak dosen, monggo Pak dosen. Mohon izin Bu Nuning. Kemarin kita sempat penelitian juga di komunitas teman-teman disabilitas. Itu kita ada beberapa rekomendasi untuk teman-teman disabilitas dan juga pemerintah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Untung ya, bahwasannya semua dinas sebetulnya sudah terbuka untuk kita teman-teman disabilitas. Hanya saja dari hasil penelitian kami itu diharapkan adanya komunikasi antar dinas. Sehingga tadi seperti yang sudah dibentuk kube dari dinas sosial, nanti hasil dari kube itu contohnya untuk untuk membuat suatu usaha. Nanti dari usaha itu bisa didampingi oleh dinas yang lain seperti perindustrian, terus nanti dari izin usaha bisa didampingi oleh DPMPT, terus nanti kalau itu industrinya berupa industri batik, nanti bisa dipasarkan oleh dinas pariwisata. Jadi setiap instansi itu lebih baiknya jika ada saling komunikasi sehingga benar-benar bisa menjadikan usaha disabilitas itu benar-benar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan itu. Terus dari Bapeda, kalau Bapeda sudah kita apresiasi yang cukup sangat baik sekali, karena di sana sudah ada toilet untuk disabilitas, juga sudah ada yang representatif untuk kita. Ini berdasarkan penelitian dari kami bahwa partisipasi dalam musrenbang itu mohon untuk ditingkatkan terus-menerus, tidak hanya di level kecamatan, tapi mudah-mudahan dari Bapeda dan dari Dinas BPMPKB itu bisa mendorong untuk desa-desa atau padukuhan itu bisa melibatkan disabilitas dalam proses musrenbang. Itu saja mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu Nuning. Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mimo yang sudah berkenan menyampaikan beberapa hal untuk mendorong teman-teman penyandang disabilitas Gunung Kidul agar lebih aktif lagi, proaktif lagi. Jangan menunggu, saya pikir jangan menunggu karena kita yang mesti harus selalu mengkomunikasikan, mengkoordinasikan ini ke pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Saya rasa karena masih adakah teman-teman dari Gunung Kidul atau teman yang dari kabupaten yang lain? Karena waktu yang sudah mepet, sudah habis, saya pikir begitu. Oke, kalau sudah tidak ada dari teman-teman,
Saya mohon satu dari Mas Mujiana. Mau menyampaikan sesuatu? Ya, dibuka dulu itunya, mikrofonnya, Mas. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiana dari pengurus harian Forum Komunikasi Disabilitas Gunung Kidul. Tadi menyimak apa yang dipaparkan oleh beberapa narasumber dan dari bapak-bapak dinas yang ada di SKPD Kabupaten Gunung Kidul, bahwasanya penyandang disabilitas memang sudah dilibatkan dalam berbagai hal, dalam berbagai bidang pemberdayaan. Contohnya tadi yang dari Dinas Kelautan dan Perikanan, memang tahun 2018 sudah dibentuk beberapa kelompok yang dibantu untuk pemberdayaannya berupa budidaya lele. Dan memang pemberdayaan tersebut sangat membantu kami yang menjadi kelompok-kelompok penerima bantuan budidaya, bahwa sampai saat ini alhamdulillah budidaya lele masih tetap bisa dikembangkan dan bisa membantu keuangan kelompok, karena setiap panen ya minimnya 200.000 itu ada untungnya. Nah, keuntungan itu tetap masuk kepada kelompok sehingga anggota kelompok yang lain juga bisa merasakan manfaat dari pemberdayaan itu sendiri. Dan yang dari Dinas Koperasi juga teman-teman setiap ada event pameran juga selalu dilibatkan. Namun dari teman-teman sendiri memang agak kurang respon setiap ada event-event. Jadi misalkan disuruh mengeluarkan produk-produk yang Terima kasih Ibu Nuneng, Pak Ma'ruf, Bu Nali, dan Pak Winarta masih gabung. Masih, Pak. Masih. Peserta. Dan terima kasih dari teman-teman OPD tadi yang sudah banyak merespon. Kemudian terima kasih Pak Untung, Mas Memo dari Magelang nih Mas Untung. Mas Memo ini dari Tidar. Kemudian Pak Siana yang saya kira apa yang disampaikan dari forum ini sungguh luar biasa. Kita bisa menginterpretasi berbagai kekuatan dan peluang yang sudah kita lakukan, khususnya kami dari pemerintah kabupaten bersama dinas-dinas terkait. Pada prinsipnya kami sudah berupaya seoptimal mungkin bagaimana kita bisa kolaborasi bersama dalam program-program penanggulangan kemiskinan, khususnya yang inklusif tadi berkaitan dengan disabilitas. Ini kita sudah mengupayakan dan memang baru sebagian yang disampaikan. Ada hal-hal yang baru. Kemudian ada potensi tadi sudah disampaikan oleh teman-teman OPD, Dinas Kominfo, Pak Joko tadi yang berkaitan dengan fasilitasi untuk sisi IT. Ini nanti tentunya monggo nanti bisa langsung datang ke Dinas Kominfo ini karena kami juga ada program bagaimana peningkatan akses informasi dan juga fasilitas teknologi informasi, internet dan sebagainya. Kemudian dari Dinas Pariwisata dengan pariwisata yang inklusif, garamnya dan udah memenuhi kebutuhan universal. Kemudian dari Dinas Kelautan dan Perikanan saya kira di samping budidaya lele bisa ditingkatkan ke olahan makanan dari berbasis perikanan. Jadi saya kira juga ke depan tidak hanya hulu tapi juga sampai hilir. Kemudian dari Dinas Koperasi ini mau berbasis koperasi juga yang berkaitan dengan pengembangan UMKM. Ini juga ada program-program yang ke sana. Kemudian di tahun ini pada saat COVID tentunya bagaimana nanti koperasi mungkin tadi belum disampaikan mengarah pada digitalisasi untuk pemasaran produk-produk. Mungkin tadi yang kami sampaikan tadi saya baca di chat yang daring lipar itu saya kira bisa berkomunikasi dengan dinas koperasi nanti bisa dibantu bagaimana cara mempromosikan.
kemudian juga cara membranding dan sebagainya. Kemudian juga bisa berkomunikasi dengan Dinas Kominfo. Tadi saya lihat sudah dijawab, Pak Joko siap memfasilitasi. Ini saya sambil membaca chat. Kemudian terima kasih Pak Untung. Nih semoga nanti di tahun 2021 ini mengikuti kejuaraan di Papua. Amin. Nanti bisa kita berdoa bersama tim Gunung Kidul ini bisa meraih kejuaraan dan berpartisipasi dengan lancar. Kemudian Pak Mujiana, ini kami ucapkan terima kasih. Kemudian Mas Memo, ini besok kita tunggu penelitiannya yang spesifik lagi di Kabupaten Gunung Kidul. Intinya adalah bahwa bagaimana kita bisa bersinergi bersama, bersinergi program, dan bergandengan tangan, berkolaborasi bersama dari semua pihak. Kami dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, nanti juga dukungan yang kuat dari Ibu Ketua Dewan berkaitan dengan program-program ini. Kemudian kami juga terus memohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dari jejaring komunitas penyandang disabilitas, kemudian dari Forum Penguatan Hak-Hak Disabilitas, dari Pak Ma'ruf dan dari Pak Winarta dan seluruh hadirin yang mengikuti webinar pada hari ini. Tentunya hal-hal yang masih menjadi kelemahan itu akan menjadi perhatian bersama, ke depan akan kita perbaiki bersama. Kemudian juga kita terusnya tetap terus untuk semangat gitu, khususnya dalam meraih tujuan SDGs, yaitu menanggulangi kemiskinan, karena tadi juga sudah ada rekomendasi dari Mas Memo, kemudian dari Pak Ma'ruf bagaimana strategi-strategi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, baik dari sisi bagaimana meningkatkan pengeluaran, tentunya juga perlu didukung oleh peningkatan pendapatan kelompok atau peningkatan pendapatan rumah tangga. Nah, salah satunya ada USP, usaha simpan pinjam, USEP, usaha sosial ekonomi produktif, UB, kelompok usaha bersama, dan program-program pemberdayaan lainnya, tadi ada kolam lele dan sebagainya. Itu saya kira bagian yang bisa kita upayakan secara terus-menerus. Di samping yang tadi kami sampaikan adalah bagaimana pemenuhan pelayanan dasar yang lebih afirmatif. Tadi sudah kami contohkan, nanti hal-hal yang barangkali masih perlu didorong di tingkat perangkat daerah, kami juga terus mendorong hal-hal yang berkaitan misalnya fasilitas tempat, RAM, akses dan sebagainya, toilet. Nah, ini memang kami akui memang seperti yang disampaikan Mas Heri dari Dinas Pariwisata, memang masih kurang. Tapi kita akan terus mengupayakan. Mudah-mudahan nanti yang Dinas Kominfo, toiletnya juga sudah memberikan akses, ruang rapatnya juga memberikan akses, dan Dinas Pariwisata ini juga bisa memberikan akses investasi. Jadi akses fisik, akses sosial, dan semuanya ini yang bisa kita berikan. Demikian Bu Nuning yang bisa kami sampaikan, beberapa hal tadi. Tentunya nanti ke depan akan dibangun sebuah komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, ini luar biasa pertemuan pada hari ini, tanggal 24, ini meskipun libur, ini Bapak Ibu semua masih tetap hiburan ini Pak. Semuanya masing-masing. Saya juga di rumah ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apa yang bisa kami sampaikan tadi. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mungkin kalau yang lebih pas untuk menutup Bu Arni yang lagu yang Hamengku Gati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Monggo Pak Ma'ruf untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih Mbak Nuning. Kalau closingnya saya kira luar biasa progres dari Gunung Kidul. Saya sepakat dengan Mas Untung tadi, ketika government sudah bergerak, tentu dari teman-teman penyandang disabilitas untuk satu mengkonsolidasi diri, ya, untuk
memperkuat organisasinya, bahkan seperti tadi usulan Pak Mujiana itu memperkuat di level desa. Karena memang Musrenbangdus dan desa itu keterwakilannya itu bukan individu, tapi undangan atas nama forum atau lembaga. Nah, saya berharap dari teman kita, ya kan, dari Dinas Pemberdayaan Desa itu saya kira bisa memfasilitasi, dan saya yakin Pak Sri bisa ikut menganggarkan tuh Pak Sri. Jadi program di tahun 2022 itu memang memantapkan organisasi desa, mungkin difasilitasi agar, karena kalau menunggu semua bergerak itu juga kadang-kadang membutuhkan pendekatan top down juga untuk memfasilitasi agar mereka mengorganisir, membentuk forum atau apapun namanya, sehingga perencanaan di level dusun, level desa sebagai basis untuk RPJMD di level kabupaten itu memang benar-benar sangat inklusif. Dari saya itu, dan atas nama forum mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih pada Ibu Endah, Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, kepada Pak Sri sebagai Kepala Bapeda, teman-teman dari dinas yang luar biasa hari ini juga meluangkan waktu. Mohon maaf kalau mengganggu waktu liburnya, tapi ini memang pilihan waktu yang paling optimal sebenarnya. Ya, justru semua bisa kumpul dan terbukti hari ini saya baca masih mau closing aja masih 83 peserta. Saya kira ini cukup bagus. Sekali lagi atas nama forum mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mbak Nuning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ma'ruf. Mungkin sebelum saya tutup secara resmi acara ini, kita foto bareng dulu ya. Mohon sama teman-teman untuk membuka videonya. Semua video dibuka. Semua video supaya dibuka. Mbak Twisuka bisa membantu untuk ini. Dipersilakan teman-teman untuk membuka videonya yang belum. Buka ini yang belum, Muhammad siapa ini? Terus Tasya, silahkan. Siap ya. Saya mulai halaman pertama. Ada 4 halaman itu Mbak, silahkan. Ya. Mas Untung mirip gue, Om Untung. Om Untung dibalik. Yes, mantap, Mas Untung. Diputer nah. Oke. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Sudah Pak, sudah Mbak Nuning. Oke, terima kasih sekali Mbak Twisuka yang sudah memimpin untuk foto bersama pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Sri, Pak Ma'ruf, tadi dari Bu Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Bapak-bapak dari Kominfo, dari DKP, dari Dinas Pariwisata, dari Dinas Sosial. Terima kasih Dinas Koperasi tadi sudah menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman komunitas disabilitas Gunung Kidul, di mana nanti setelah ini harus ada gerakan, kata Mak Untung, harus ada gerakan kita saling berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang sudah membuka diri dan sudah mainstreamingnya tadi yang sudah disampaikan Pak Sri, luar biasa. Saya sampai tidak bisa mengulang apa yang sudah disampaikan karena banyak sekali. Artinya mainstreaming di Kabupaten Gunung Kidul sudah jadi. Saya kira ini nanti menjadi pilot project dan menjadi contoh dari kabupaten yang lain yang belum seperti di Gunung Kidul. Saya kira seperti itu. Terima kasih kepada semuanya teman-teman sekalian yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam kondisi fit, dan kita akan berkegiatan selanjutnya untuk langkah-langkah berikutnya. Masih ada berbagai kegiatan yang nantinya bisa bersama-sama dengan kita semua. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, kilaf yang selama saya membawakan acara pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sampai siang ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Sri.